Pabrik tahu milik Haji Yasin di Pekalongan selalu berasap setiap malam. Namun bukan karena lembur. Di balik uap putih itu, tersimpan rahasia kelam, pekerja yang hilang, jeritan dari ruang belakang, dan ritual pesugihan yang menagih tumbal manusia. Setelah Haji Yasin lenyap dijemput makhluk penagih janji, pabrik itu dibeli pemilik baru tapi uapnya tetap. Suara malamnya masih sama, dan modal lama sepertinya tidak pernah benar-benar berganti. Ketika pabrik kembali beroperasi, warga sadar satu hal, yang berganti hanya pemilik, bukan penguasanya. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Malam di Pekalongan selalu punya cara sendiri untuk menyimpan rahasia, terutama di kawasan Kedunguni, tempat sebuah pabrik tahu milik Haji Yasin berdiri sejak lebih dari 20 tahun lalu. Dari luar, bangunannya tampak biasa saja, tembok kusam, pintu besi yang sudah memutih karena uap, dan cerobong yang terus menyemburkan asap. Yang membuatnya berbeda hanyalah satu hal, pabrik itu tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan ketika jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, ketika ayam pun belum terpikir untuk berkokok, asap putih dari cerobong pabrik masih terus naik ke langit malam, seperti bisikan yang tak pernah berhenti. Orang-orang di kampung sudah lama bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dikerjakan di dalam pabrik itu? Tidak ada pabrik tahu lain yang beroperasi sepanjang malam. Biasanya proses perebusan selesai menjelang tengah malam, lalu para pekerja beristirahat. Namun, pabrik Haji Yasin berbeda. Meski jalanan sudah senyap dan angin dingin menusuk kulit, suara mesin, dentingan panci besar, dan bani-bani aneh dari dalam pabrik tetap terdengar. Seperti ada kegiatan yang tak seharusnya terjadi pada jam segitu. Aku pertama kali menyadari kejanggalan itu ketika lewat di depan pabrik sepulang bekerja. Waktu itu sekitar pukul 2:30 pagi. Jalanan sepi, dan hanya lampu jalan yang remang-remang menemani. Tapi dari kejauhan, aku melihat asap tebal mengalir dari cerobong pabrik. Bukan asap pabrik biasa, lebih pekat, lebih lambat, seolah punya bentuk sendiri. Bau yang menyertainya pun berbeda, menyengat, seperti campuran antara kedelai busuk dan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Sesuatu yang membuat tengkukku merinding tanpa alasan. Di gerbang pabrik, aku melihat sosok tinggi berdiri membelakangiku. Mungkin satpam, pikirku. Tapi setelah beberapa langkah, sosok itu bergerak perlahan dan menghilang di balik pintu samping. Aneh, karena semua karyawan setahuku sudah pulang. Dan lebih aneh lagi, pintu itu tidak pernah dipakai pada jam-jam kerja biasa. Saat itu, aku tidak berani mendekat, hanya mempercepat langkah, sampai akhirnya bayangan pabrik hilang di balik tikungan jalan. Keesokan harinya, aku menanyakan keanehan itu kepada seorang warga tua, Mbah Sarto, yang rumahnya paling dekat dengan pabrik. Ia hanya terkekeh kecil dan menatapku dengan pandangan, seperti sedang memaklumi seorang anak yang baru menyadari sesuatu yang sudah lama menjadi rahasia umum. Pabrik kui ora tahu mandek, wis puluhan tahun kaya ngono, katanya sambil menyalakan rokok. Haji Yasin kui wong sugih, yo, nanging sugih sing ora ngerti piye kerane. Aku mencoba tertawa, menganggapnya hanya gurauan. Tapi tatapan Mbah Sarto tetap serius. Ia mencondongkan badan dan berbisik, kowe ora perlu ngerti izin pabrik iku. Sing penting nenek bengi lewat jangan menoleh. Asap, kui ora cuma saka kedelai. Perkataannya membuat bulu kuduku meremang. Tapi semakin dibilang jangan, semakin besar rasa penasaran yang tumbuh. Terlebih karena sejak beberapa bulan terakhir, pabrik itu justru semakin ramai. Produksi meningkat. Pembeli dari luar kota berdatangan. Bahkan ada yang bilang tahu buatan Haji Yasin sudah dipasarkan sampai ke kota-kota besar. Semua orang takjub bagaimana mungkin sebuah pabrik kecil di gang sempit bisa berkembang begitu cepat. Apakah resepnya memang sehebat itu? Atau ada sesuatu yang lain? Semakin hari, rumor makin melebar. Ada yang bilang Haji Yasin sering terlihat keluar malam menuju makam tua di ujung kampung. Ada yang bersumpah pernah melihat bayangan hitam memanjat cerobong pabrik seperti makhluk kelaparan. Ada pula yang mengatakan suara jeritan kadang terdengar dari dalam pabrik ketika jam sudah melewati tengah malam. Tapi warga memilih diam karena tidak ingin ikut campur. Malam-malam berikutnya, aku sengaja memperhatikan pabrik itu dari jauh. Dan memang benar, pabrik itu tidak pernah berhenti berasap. Bahkan ketika hujan turun deras dan petir menyambar, asap itu tetap keluar, seolah tidak terpengaruh oleh alam. Aku pernah mencoba mendekat lagi. Tapi setiap kali berada beberapa meter dari gerbang pabrik, ada perasaan tidak nyaman yang menekan dadaku. Seperti ada sesuatu yang menatap dari balik jendela gelap. Suatu malam, ketika aku memberanikan diri berhenti lebih lama di depan gerbang, seorang lelaki tua berdiri di dalam,
sambil menatapku. Aku tidak tahu siapa dia, bukan satpam, bukan karyawan yang kutahu. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia hanya berkata pelan, "Lungo. Oh Hoan, iki duduk panggonanmu. Pergilah, jangan melihat-lihat. Ini bukan tempatmu." Aku terdiam, tidak bisa mengatakan apa-apa. Sesaat kemudian, pintu gerbang ditutup cepat, dan suara gembok terdengar, seperti upaya menghalangiku dari sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Sejak saat itu, aku mulai curiga ada hal besar yang disembunyikan di balik asap pabrik itu. Sesuatu yang bukan sekadar proses produksi tahu. Ada bau yang terlalu menyengat, suara yang terlalu aneh, dan kegiatan yang terlalu ganjil untuk disebut normal. Dan semakin aku mencari tahu, semakin besar rasa takut yang tumbuh dalam diriku. Namun rasa penasaran itu juga semakin kuat. Seolah pabrik tersebut memanggilku, meminta untuk diselidiki. Aku tidak tahu saat itu bahwa langkah pertama itulah yang menyeretku masuk ke kisah gelap yang selama ini disembunyikan warga Pekalongan. Kisah tentang pabrik yang beroperasi bukan dengan tenaga manusia, melainkan dengan perjanjian yang jauh lebih kelam daripada sekadar urusan dagang. Kisah tentang pesugihan, tumbal, dan makhluk yang menuntut bayaran. Dan semuanya bermula dari pabrik tahu yang selalu berasap meski tengah malam. Sejak pertama kali merasakan keanehan dari pabrik tahu itu, aku mulai lebih sering mendengar bisikan-bisikan yang sebelumnya tak pernah kuperhatikan. Rupanya warga di sekitar Kedunguni sudah lama menyimpan sesuatu, sebuah desas-desus yang mereka anggap sebagai kebenaran yang tidak perlu dibuktikan. Mereka hanya membicarakannya pelan-pelan, seperti takut jika ucapannya sampai terdengar oleh tembok pabrik itu sendiri. Awalnya aku mengira semua rumor itu hanya hasil imajinasi warga, tapi semakin aku mendengar, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang serius tersembunyi di baliknya. Orang-orang seperti memilih diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak mau ikut campur. Mereka tahu sesuatu, dan itulah yang membuat hening mereka justru terdengar lebih keras daripada suara apapun. Suatu sore, ketika aku duduk di warung kopi dekat persimpangan, aku mendengar dua orang bapek-bopak berbicara. Suaranya lirih, tapi jelas penuh ketakutan yang disembunyikan. "Aku warudiu, loh," kata salah satu dari mereka. "Haji Yasin ikut sering melebu kuburan kerajaan pasubuh esuk. Ora mong sepisan, lui. Aku yo tahu krungu. Mbok, wong kuburan kui nenek dina biasa we sepi. Kok yo onok wong mlebu jam 5-an. Mesti ora beers." Timpal yang lain. Aku pura-pura tidak mendengarkan. Padahal sebenarnya telingaku menangkap setiap kata. Nama Haji Yasin terus disebut. Bukan sebagai pengusaha sukses yang dihormati, melainkan sebagai seseorang yang punya hubungan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Warga bicara seolah semua itu bukan hal baru, hanya topik lama yang kembali muncul karena pabrik. Makin ramai dan makin banyak kejadian aneh yang mereka lihat. Beberapa hari setelahnya, aku berbincang lagi dengan Mbah Sarto, orang tua yang rumahnya berada tepat di samping pabrik. Ia orang pertama yang paling sering melihat aktivitas mencurigakan di sana. "Le," katanya sambil memandangku dengan tatapan dalam. "Kowe ngerti, ora kenapa pabrik iku ora tahu sepi? Mergo, sing kerja nang njero, ora kabeh manungsa." Aku langsung bergidik mendengarnya. "Maksud Mbah? Apa?" Setanku ngewangi masak. "Tahu?" Mbah Sarto tidak tertawa. Ia justru menghela napas panjang, seolah kata-kataku benar-benar bodoh. "Sing tak maksudno, Haji Yasin kui gabung karo pesugihan. Sing dijupuk dudu barang le, nanging nyawa." Aku tercengang, ingin percaya tapi sekaligus tidak mau. Pesush di zaman seperti sekarang, tapi kemudian ingatanku melayang ke malam-mulam, di mana asap pabrik tetap mengepul saat semua orang tidur. Ke suara jeritan samar yang kudengar, dan ke sosok tinggi pucat yang memperingatiku malam itu. Perlahan, setiap kepingan rumor itu seperti menemukan tempatnya. Mbah Sarto melanjutkan ceritanya. "Wong-wong ini ya wis ngerti, tapi pada meneng we, rekoso nenek ngomong ke, bab ngono, sembarang sing digarap Haji Yasin kui koyo ora wajar, rejekin enggeluber. Nanging karyawane sering ilang." "Aku ilang? Maksudnya kabur?" "Yo nenek kabur kui gampang, nanging iki ilang tanpa kabar. Tangga-tanggane ora ngerti. Keluargane ngomong pamit kerja, terus ora bali-bali. Wis akeh sing ngono." Cerita itu membuat tenggorokanku kering. Aku baru sadar ada pola ganjil di sekitar pabrik itu. Setiap bulan memang ada lowongan karyawan baru. Dan setiap bulan pula ada wajah yang tidak pernah kulihat lagi. Tapi selama ini aku tidak pernah menghubungkannya.
Semua tampak normal dari luar. Tapi rupanya warga sudah lama tahu ada sesuatu yang buruk terjadi di dalam. Yang lebih membuatku merinding adalah ketika seorang ibu, penjual sayur, menambahkan ceritanya saat aku membeli bawang di lapaknya. Ia menatap kanan kiri dulu, sebelum berbicara. Anakku, Seno, tahu kerja ingkono setahun kepungkur. Waktu seminggu kerja, dheweke ngomong nenek pabrik iku ora nalar. Kadang onok suara wong nangis. Kadang onok sing jarje nembang. Nanging pas ditakoke, mandore ngomong, ra ono opo-opo. Wong anyar, ojo kepo. Aku melihat matanya berkoki-koka ketika melanjutkan. Seno mong seminggu kerja le. Banjur tiba sakit panas dhuwur. Ngelindur terus, sebut jeneng Haji Yasin. Seminggu sakwi she metu saka pabrik. Dheweke mati. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan getaran suaranya. Sakwan Sin Seno ngomong, "Bu, ana sing mangan wong neng kono." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhku serasa membeku. Desas-desus itu bukan lagi rumor kosong. Ada terlalu banyak suara, terlalu banyak cerita, dan tidak satu pun terdengar seperti kebohongan. Mereka tidak mendapat keuntungan apa-apa dari menakut-nakutiku. Mereka hanya bercerita karena sudah lama memendam ketakutan itu sendiri. Sejak itu, setiap aku melewati pabrik tersebut, aku melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda. Bukan lagi bangunan produksi yang penuh uap dan bau kedelai, melainkan tempat yang menyimpan sesuatu yang kelam. Tempat di mana warga memilih diam daripada membuka apa yang tersembunyi. Orang-orang di sini bukan tidak peduli. Mereka hanya ketakutan. Terlalu banyak yang sudah terjadi, dan terlalu besar resikonya jika ada yang mencoba membongkar. Nama Haji Yasin perlahan menjadi bisikan. Tidak ada yang berani menyebutnya keras-keras. Bahkan anak-anak kecil dilarang bermain di sekitar pabrik. Ada yang bilang bahwa jika seseorang berdiri terlalu lama di depan gerbang, mereka bisa mendengar suara yang tidak seharusnya. Ada suara-suara dari dunia yang berbeda. Suara begitu lapar, begitu haus. Kini aku mulai memahami mengapa Mbah Sarto berkata bahwa asap pabrik itu bukan hanya berasal dari kedelai. Mungkin memang ada sesuatu yang dimasak di sana. Sesuatu yang tidak seharusnya menjadi bahan untuk usaha manusia. Sesuatu yang membuat pabrik itu terus berasap. Bahkan ketika dunia memejamkan mata, dan bisikan-bisikan itu terus mengikuti setiap langkahku sejak pertama kali aku mendengar namanya dibicarakan. Hati-hati Lei. Haji Yasin ora mengdagang tahu. Dewi ke dagang nyawa. Aku tidak tahu saat itu bahwa aku sedang melangkah ke sebuah kisah yang lebih gelap dari apapun yang pernah kudengar. Bisikan warga hanyalah awal dari semuanya. Awal dari rahasia besar yang perlahan menyeretku lebih dalam ke lubang hitam bernama pesugihan. Ada alasan kenapa pabrik tahu Haji Yasin tidak pernah sepi pelamar kerja. Gajinya lumayan, jam kerjanya fleksibel, dan kabarnya makan disediakan 3 kali sehari. Tapi kalau dilihat lebih dalam, semua itu justru terasa janggal. Pabrik sekecil itu seharusnya tidak membutuhkan karyawan baru setiap bulan. Namun papan pengumuman lowongan kerja hampir tidak pernah diturunkan. Warga menganggap hal itu lumrah. Usaha makin besar, butuh tenaga banyak. Tapi setelah mendengar bisikan-bisikan tentang orang yang hilang, aku mulai memperhatikan semua itu dengan mata berbeda. Pada suatu pagi, aku melihat seorang pemuda duduk di pos ronda dekat pabrik. Wajahnya masih asing. Ia tampak memegangi map kuning lusuh yang jelas-jelas berisi berkas lamaran. Kerja di pabrik tahu ya mas? Tanya. Ia mengangguk sambil tersenyum kecil. Nama saya Rino, katanya. Baru datang dari Kedung Wulu. Katanya, pabrik ini terima siapapun. Ada sesuatu pada cara ia mengatakannya. Bukan sombong atau penuh harapan. Tapi seolah ia merasa aneh juga, bahwa sebuah pabrik kecil selalu butuh karyawan baru. Aku hanya mengangguk singkat. Iya, di sini gampang diterima. Tapi, ucapanku terhenti. Ada dorongan untuk mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kalimat yang tepat. Tapi apa mas? Tanya Rino. Mencoba tersenyum. Aku hanya balas tersenyum. Mencoba terlihat biasa. Ya, kerja dimanapun yang penting hati-hati. Pagi itu Rino masuk ke pabrik dan langsung diterima. Tidak ada proses wawancara panjang. Tidak ada tes keterampilan. Tidak ada pengecekan apapun. Ia hanya menulis nama di buku besar. Lalu mandor tua yang disebut orang-orang sebagai Pak Ropik memberinya seragam kerja. Prosesnya begitu cepat. Seperti pabrik itu sangat tidak sabar mendapatkan tubuh baru. Hari pertama Rino berjalan lancar. Ia belajar cara menggiling kedelai, mengangkat panci besar, dan memindahkan cetakan tahu. Tapi sejak awal, ia merasa ada yang berbeda dari pabrik itu. Karyawan lama tidak banyak bicara, seolah mereka takut mengucapkan kata yang salah. Bahkan ketika beristirahat, mereka hanya minum teh tanpa saling bertukar cerita. Tidak ada
tawa, tidak ada obrolan ringan. Rino sempat bertanya kepada salah satu pekerja senior bernama Habib tentang ruangan besar di belakang yang selalu terkunci. Itu gudang ya mas? Kok dijaga terus? Habib terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Jangan pernah tanya soal itu. Pabrik ini ada aturannya sendiri. Aturan apa? Tanya Rino penasaran. Habib menatapnya lama lalu berbisik. Aturan yang dijaga sama sesuatu, bukan manusia. Rino tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. Tapi Habib tidak ikut tertawa. Ia hanya kembali bekerja dengan wajah pucat. Malamnya, Rino mendengar suara seperti benda berat diseret dari arah gudang yang terkunci itu. Suara besi bergesek lantai. Suara yang tidak mungkin muncul jika gudang hanya berisi kedelai atau alat-alat produksi beberapa hari kemudian. Rino semakin menyadari kejanggalan lain. Jumlah pekerja tidak pernah tetap. Ada wajah baru setiap minggu. Dan ada wajah lama yang menghilang begitu saja. Ketika ia menanyakannya kepada mandor, Pak Ropik hanya menjawab pendek. Mereka keluar sendiri. Namun yang membuat Rino tidak nyaman adalah ekspresi Pak Ropik ketika mengatakan itu. Bukan ekspresi orang yang kehilangan karyawan, tapi seperti seseorang yang sudah tahu apa yang terjadi dan tidak ingin orang lain tahu. Suatu malam, saat semua pekerja berkumpul untuk makan, Rino duduk bersebelahan dengan seorang pemuda bertubuh kurus bernama Bagas. Wajahnya gelisah, terlihat seperti orang yang tidak tidur 2 hari. Mas, bisik Bagas sambil melirik ke arah mandor. Kamu baru ya masuk minggu ini? Iya, jawab Rino. Kenapa? Bagas menelan ludahnya. Masuk minggu ini. Berarti kamu aman. Yang bahaya itu yang udah masuk minggu keempat. Bahaya kenapa? Rino tercengang. Bagas melirik kanan kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. Di pabrik ini, setiap awal bulan, selalu ada karyawan yang hilang. Rino tertawa kecil, menganggap itu hanya menakut-nakuti karyawan baru. Tapi Bagas memegang lengannya dengan erat. Jemarinya gemetar. Aku lihat sendiri waktu bulan kemarin. Bisik, mereka dipanggil ke gudang belakang. Terus, enggak keluar lagi. Rino segera menarik tangannya. Kamu mimpi kali. Bagas menggeleng. Mas, aku sumpah, aku dengar suara mereka. Teriak, tapi suaranya Helen Bank. Kayak ditahan sesuatu. Rino mulai tidak nyaman mendengar cerita itu. Beberapa karyawan yang lebih lama bekerja tampak memperhatikan mereka dari jauh. Bukan dengan rasa ingin tahu, tapi dengan rasa takut jika obrolan mereka terdengar. Seolah pembicaraan semacam itu saja sudah bisa mengundang bencana. Semakin lama bekerja di sana, Rino mulai merasa diawasi. Setiap ia berjalan dekat ruangan belakang, suhu udara terasa lebih dingin. Kadang-kadang ia merasakan semilir angin yang datang dari celah pintu, padahal tidak ada jendela di dalam. Bau amis samar sering tercium di sekitar pintu itu. Bukan bau kedelai, lebih mirip sesuatu yang membusuk. Beberapa kali Rino melihat Pak Ropik membawa ember hitam yang ditutup kain. Tidak ada yang tahu apa isinya, tapi cara mandor itu menunduk sambil berjalan tergesa-gesa membuat Rino yakin sesuatu yang tidak wajar sedang disembunyikan. Pada malam ke-14, ia bekerja. Rino menyadari satu hal, pabrik itu menahan orang. Setiap pekerja baru selalu diberi shift malam pada minggu pertama. Setiap pekerja lama selalu dijaga ketat. Ketika mendekati minggu keempat, dan setiap awal bulan, ada satu karyawan yang tidak pernah muncul lagi. Bukan pindah kerja, bukan keluar, bukan kabur. Mereka benar-benar hilang. Ketika ia menanyakan kembali kepada Habib, pekerja senior itu hanya menjawab dengan suara lirih, Mas. Kalau kamu mau selamat, jangan pernah tanya soal orang-orang yang hilang. Karena jawaban yang kamu cari cuma ada di gudang belakang itu. Dan di titik itu, meski belum melihat apapun secara langsung, Rino mulai merasakan ketakutan yang sangat dalam. Seolah pabrik itu sedang menunggu giliran berikutnya. Seolah ada mata lain yang terus mengawasinya, menilai apakah ia layak menjadi pekerja atau layak menjadi tumbal. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkah kecilnya di dalam pabrik itu sedang menuntunnya ke sesuatu yang bahkan warga setempat pun tak berani mendekat. Dan Rino, tanpa sadar, sudah berada tepat di pintu masuk dari rahasia gelap yang selama ini disembunyikan pabrik tahu tersebut. Semakin lama Rino bekerja di pabrik tahu itu, semakin banyak hal yang membuatnya yakin bahwa tempat itu tidak hanya menghasilkan tahu tetapi sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Dalam 2 minggu pertama, ia sudah melihat banyak kejanggalan. Namun belum ada yang membuatnya benar-benar merinding seperti ketika ia mulai memperhatikan produksi tahu itu sendiri. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak masuk akal sejak awal. Tapi baru ia sadari,
ketika perasaannya sudah tidak bisa lagi membohongi dirinya. Pada hari ke-18, Rino bertugas di bagian pencetakan tahu bersama beberapa karyawan lama. Ia merasa janggal saat melihat tumpukan tahu yang dihasilkan jauh lebih banyak daripada jumlah kedelai yang masuk ke mesin gilingan pagi itu. Ia sudah menghitung. Semua pekerja tahu, setiap karung kedelai menghasilkan jumlah tahu tertentu. Tapi jumlah tahu yang keluar dari cetakan hari itu nyaris 2 kali lipat. Mustahil. Tidak ada cara memperbanyak tahu tanpa menambah bahan. Tapi pabrik itu bisa dan tidak pernah kehabisan. Mas, ini beneran cuma pakai 3 karung? Tanya Rino kepada Habib. Habib berhenti sejenak. Matanya kosong. Iya, memang 3, tapi hasilnya banyak banget. Ini bisa buat 5 karung lebih. Habib menelan ludah. Mas, jangan tanya soal itu. Kita cuma kerja loh. Tapi, Rino, suara Habib tiba-tiba tegas. Jangan tanya. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada ketidaksinkronan itu. Bukan karena teknik produksi, bukan karena rahasia dapur, tetapi karena ada hal yang tidak boleh dijelaskan. Rino semakin yakin, pabrik ini tidak bekerja dengan cara manusia bekerja. Pada malam itu, ia melihat sesuatu yang membuat punggungnya dingin. Pukul 2:13, saat semua pekerja malam sedang sibuk mengangkat cetakan. Rino melihat Pak Ropik, mandor tua itu, berjalan ke area pencampuran bahan, sambil membawa ember hitam yang selalu ia sembunyikan. Ember dengan kain lusuh menutupinya. Setiap langkah mandor itu seperti membawa aura dingin. Rino memperhatikan dari jauh. Pak Ropik membuka kain itu. Dan dari tempat ia berdiri, Rino bisa mencium bau yang sangat menyengat. Bukan bau kedelai, bukan bau bahan kimia, tetapi bau amis bercampur busuk yang membuat isi perutnya bergejolak. Ia melihat cairan gelap seperti darah pekat dituang perlahan ke dalam bak adonan kedelai. Cairan itu tidak langsung larut. Warnanya seperti bergerak sendiri, menetes, memanjang, membentuk pola aneh yang seperti hidup, sebelum akhirnya tenggelam dan bercampur. Dan saat semua itu larut, uap tebal muncul. Bukan seperti uap panas, tapi seperti kabut dingin yang merayap ke lantai. Rino melihatnya dengan mata sendiri. Pak, it's what? Tanya Rino gugup. Pak Ropik menoleh, matanya merah. Bukan urusanmu. Bapak masukin apa ke adonan? Pak Ropik tersenyum kecil. Senyum yang tidak wajar. Campuran supaya tahu tahan lama. Tahan lama sampai 2 kali lipat begitu, Rino, katanya. Mendekat sambil menatap tajam. Kalau kamu mau tetap hidup, kerjain saja tugasmu. Jangan pernah tanya lagi. Sejak malam itu, Rino mulai memperhatikan tekstur tahu yang ia pegang setiap hari. Tahu itu terasa berbeda. Lebih padat, lebih berat, dan rasanya aneh, bukan buruk. Tapi seperti ada rasa gurih yang tidak seharusnya ada. Bahkan pelanggan memuji kualitasnya. Lembut, enak, tidak cepat basi. Mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang bukan kedelai turut menjadi bagian dari tahu itu. Keesokan harinya, Rino melihat hal lain yang lebih tidak masuk akal. Mesin perebus yang seharusnya membutuhkan banyak bahan bakar tetap menyala penuh meskipun tangki kayu bakar hampir kosong. Tidak ada seorang pun yang menambah kayu, tapi mesin terus mengeluarkan panas seperti ada tenaga lain yang menggerakkannya. Seolah api itu menyala bukan karena kayu, tetapi karena sesuatu yang berada di dalam pabrik itu sendiri. Di sisi lain ruangan, ia melihat tumpukan kedelai yang tertutup karung. Aneh. Jumlah karung itu sama seperti 2 hari sebelumnya. Tidak berkurang sedikit pun. Padahal produksi berjalan non-stop. Rino mendekat dan menepok-nepok permukaan karung itu. Karungnya dingin. Terlalu dingin untuk ruangan panas seperti itu. Udara di sekitar karung bahkan terasa seperti ruang bawah tanah yang lembab. Ia memanggil salah satu pekerja. Rudy, Mas, ini kedelai kenapa dingin banget? Rudy hanya melirik cepat lalu berkata, karena itu bukan kedelai. Lah terus, sudahlah. Rudy menunduk. Kalau kamu pengen selamat sampai akhir bulan, jangan mendekat karung itu lagi. Jawaban yang tidak masuk akal, tapi terlalu jujur untuk dianggap bercanda. Pada malam berikutnya, Rino akhirnya melihat bagaimana produksi pabrik itu bisa menghasilkan tahu dalam jumlah besar. Pukul 2:40, suara berat terdengar dari ruangan belakang. Pintu gudang yang terkunci dari luar tiba-tiba bergetar. Ada suara seperti sesuatu bergerak di dalamnya, bukan manusia. Bukan suara mesin. Lebih mirip suara hewan besar yang kelaparan. Napasnya berat dan tajam, kadang menggeram. Setiap kali suara itu muncul, adonan tahu yang sedang diproses di mesin tiba-tiba naik volumenya. Seolah suara itu memberi tenaga tambahan. Atau mungkin ada hubungan antara makhluk di dalam gudang dan jumlah produksi tahu. Rino gemetar, kakinya lemas. Kini ia yakin,
ada makhluk lain yang terlibat dalam proses ini. Sesuatu yang bukan manusia dan bukan pula binatang biasa. Dan Haji Yasin jelas melakukan sesuatu agar pabriknya terus menghasilkan keuntungan berlipat-lipat dengan produksi yang tidak masuk akal dan bahan yang entah dari mana datangnya. Dan setiap kali adonan bertambah, setiap kali tahu keluar lebih banyak dari seharusnya, Rino hanya bisa menatap kosong, bertanya-tanya, berapa banyak nyawa yang hilang untuk membuat semua ini tampak berjalan normal? Dan apakah ia akan menjadi yang berikutnya? Kejanggalan produksi itu bukan lagi sekadar rahasia bisnis. Itu adalah tanda bahwa pabrik tahu ini tidak hanya mengandalkan kedelai, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang lapar, sesuatu yang menunggu. Aku masih ingat pertama kali mendengar suara itu. Malam itu, uap dari kukusan tahu naik begitu tebal, sampai seakan menutup seluruh atap pabrik. Lampu-lampu kuning yang menggantung di langit-langit tampak bergetar kecil. Entah karena angin, atau karena getaran dari mesin penggiling kedelai yang tak pernah berhenti. Aku sedang membersihkan loyang ketika suara aneh itu muncul. Samar sekali, seperti sesuatu yang berusaha disembunyikan oleh dinding-dinding tua pabrik ini. Awalnya kupikir itu hanya suara pipa yang memuai, atau suara kayu yang retak karena panas. Tapi semakin lama bunyinya seperti suara erang. Aku menegakkan tubuh, menahan napas. Mesin tetap berderu, uap tetap bergulir. Tapi di balik semua itu, terdengar liris sebuah keluhan panjang yang nyaris seperti erangan. Celut, begitu pelannya sampai aku tak yakin itu nyata. Aku menoleh ke arah ruang paling belakang ruangan, yang jarang dibuka. Ruangan yang hanya Haji Yasin dan 2 pekerja senior yang boleh masuk. Dindingnya selalu lebih lembab dari bagian lain, dan pintunya selalu terkunci dari luar. Aku makin dekat. Langkahku pelan, seolah takut mengganggu sesuatu yang tak boleh diganggu. Begitu tiba di dekat pintu itu, suara mesin mendadak mereda seolah sengaja memberi ruang agar suara jeritan itu terdengar lebih jelas. Dan memang, kali ini lebih jelas. Tolong, panas, panas. Dari sela-sela. Pintu itu naik, lebih pekat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang sedang direbus di dalam sana, sesuatu yang lebih besar dari sekadar tahu. Aku menelan ludah, merapatkan tangan ke sisi tubuhku. Aku memanggil salah satu pekerja senior, Zairil, yang sejak awal sudah menunjukkan sikap dingin padaku. Bang, di dalam ada orang ya? Ada yang kesakitan? Dia menoleh cepat, terlalu cepat. Seolah reaksinya justru mengonfirmasi kecurigaanku. Kamu dengar apa? Kayak ada yang minta tolong. Wajahnya mengeras. Jangan macam-macam. Fokus kerja. Tapi beneran bang, tadi diam, ucapnya pelan tapi tajam. Seperti pisau yang ditekan ke kulit. Kalau kamu mau lama kerja di sini, jangan pernah dekot-dekot pintu itu. Paham? Aku mundur selangkah. Tapi bukan karena takut pada Zairil, melainkan karena aku mendengar suara lain dari dalam. Kali ini bukan jeritan, tapi seperti suara logam menyeret lantai. Pelan, namun berat. Lalu disusul suara napas. Napas yang terlalu kasar, terlalu dalam. Bukan napas manusia yang kelelahan, tapi lebih mirip sesuatu yang sedang mengendus, mencari. Seperti tahu ada orang di balik pintu. Zairil sadar. Aku mulai gelisah. Dia mendekatkan wajahnya ke telingaku dan berbisik. Suaranya nyaris tenggelam oleh uap dan dengungan mesin. Kamu pikir cuma kamu yang dengar? Semua karyawan baru selalu dengar itu. 1-2 minggu mereka masih penasaran. Tapi lama-lama terbiasa. Kalau tidak terbiasa, ya, biasanya mereka berhenti. Berhenti? Maksudnya berhenti kerja? Tanyaku. Dia mengangkat alis. Senyum tipis yang aneh muncul di sudut bibirnya. Kadang berhenti kerja, kadang berhenti. Terlihat aku merinding. Bukan karena ancamannya, tapi karena dari balik pintu terdengar suara sesuatu yang menghantam dinding. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai debu berjatuhan dari kusen pintu. Uap yang keluar makin panas. Seperti ada api kecil yang menyala di dalam. Aku bergeser menjauhi pintu itu. Di depanku, Zairil tampak biasa saja. Seolah semua suara itu memang bagian dari pekerjaan. Bang, di dalam itu apa? Dia hanya menjawab dengan 1 kalimat pendek. Seolah siapapun yang bekerja di sini memang harus menerima hal itu tanpa penjelasan. Itu bagian dari produksi. Produksi apa? Ini kan cuma pabrik tahu. Zairil menatapku lama, lalu berkata pelan, kamu kira tahu ini laku karena rasanya saja? Aku tak sempat menanggapi, karena tiba-tiba pintu itu bergerak sedikit, bergeser sekitar 1 senti. Dari celah itu, uap panas menyembur lebih kuat,
membawa aroma yang tak bisa kujelaskan. Bukan bau kedelai, bukan bau rebusan, tapi seperti bau rambut terbakar bercampur anyir besi. Aku tersentak mundur, menutup hidung. Dan di antara suara pintu yang berderit, ada satu suara lain yang membuat tubuhku membeku total. Kamu, yang baru, kemari. Suaranya serak, basah, pecah, dan terdengar seperti tidak berasal dari satu mulut saja, seolah dicampur dengan gema makhluk lain. Jelas sekali, suara itu memanggilku. Aku melirik Zairil, dan kulihat ia pucat, bukan karena takut, tapi karena hal itu seharusnya tidak terjadi. Brengsek, gumamnya. Dia biasanya nggak sadar kalau ada karyawan baru dekat-dekat sini. Siapa? Dia, tanyaku dengan suara hampir hilang. Zairil mengusap wajah dengan panik. Sudahlah, pergi, cepat. Sebelum Haji Yasin tahu kamu dengar suara itu. Tapi, pergi! Teriakannya menggelegar, membungkam semua suara lain, termasuk jeritan samar dari dalam ruangan yang kini terdengar lebih panik, lebih marah, lebih lapar. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi berani mendekati pintu belakang itu. Tapi setiap malam, di antara uap yang mengalir dan bau tahu yang mengepul, aku tetap mendengar suara itu. Makin jealous, makin siring, seolah menunggu saatnya dipanggil lagi. Dan dalam hati kecilku, aku tahu, itu bukan suara pekerja biasa. Bukan suara manusia. Bukan pula suara yang ingin diselamatkan. Itu suara sesuatu yang diberi makan. Dan entah kenapa, aku merasa suatu hari, aku yang akan dipanggil masuk. Aku ingat malam ketika pertama kali mendengar nama Joko disebut. Saat itu kami sedang istirahat di dekat tungku besar, mencoba mencuri sedikit udara segar dari kepungan uap panas yang selalu memenuhi pabrik. Beberapa karyawan lain duduk sambil mengipas wajah mereka dengan papan tipis bekas alas tahu. Suasananya biasa saja, kecuali ketika salah satu dari mereka, Parmin, tiba-tiba berkata, "Kamu tahu nggak kenapa posisi kerja di sini cepat banget kosong? Itu gara-gara Joko." Semua langsung diam. Beberapa saling pandang, seolah nama itu tabu untuk disebut. Aku yang baru seminggu bekerja, hanya mengerutkan kening. "Joko, siapa itu?" tanyaku. Parmin mendekat. Suaranya direndahkan seperti sedang menceritakan dosa besar. Dia mantan karyawan, orang pertama yang benar-benar lihat apa yang ada di ruang belakang. Aku langsung menegang. Ruang belakang ruangan dengan pintu lembab yang mengeluarkan uap panas dan suara jeritan samar. Ruangan yang bahkan pekerja senior enggan dekati. Aku menelan ludah, menunggu Parmin melanjutkan ceritanya. "Awalnya Joko ini sama kayak kamu," Parmin memulai. "Karyawan baru yang energik, rajin, nggak neko-neko. Orangnya halus, sopan, dan yang paling penting, dia itu orang yang nggak percaya hal-hal mistis. Katanya, semua bisa dijelaskan pakai logika." Parmin terkekeh pendek, sampai dia lihat sendiri apa yang nggak seharusnya dilihat. Aku diam, mendengarkan dengan napas yang menahan. Parmin melanjutkan, "Waktu itu malam Jumat, semua orang lagi sibuk, produksi lagi tinggi. Haji Yasin Marimera dari pagi, bilang stok nggak boleh kurang. Pelanggan besar sudah pesan banyak, jadi kami kerja sampai lewat tengah malam." "Terus, Joko ngapain?" tanyaku pelan. "Dia kebagian bersihin bagian kukusan belakang," jawab Parmin. "Biasanya aman. Tapi malam itu, suara dari ruangan terlarang itu muncul lagi, lebih keras dari biasanya." Parmin menirukan suara serakan rendah yang pernah kudengar juga. Tolong aku." Suara itu saja sudah membuatku merinding sekarang. Tapi Parmin melanjutkan dengan tatapan kosong, seolah ia kembali ke malam itu. "Joko bilang sama kami, 'Bang, itu suara apaan? Ada orang kejebak apa gimana?' Tapi yang lain malah saling pandang. Gak ada yang mau dekat-dekat. Kita semua tahu, kalau ada suara begitu, kita pura-pura gak dengar." Aku mengangguk. Aku pun sekarang tahu alasannya. "Tapi Joko beda," kata Parmin. "Dia orangnya nekat. Dia pikir ada karyawan yang kepanasan atau ketiduran di dekat tungku. Jadi dia dekati pintu belakang." Parmin mengambil napas panjang, lalu berkata pelan. Begitu dia sampai di depan pintu itu seperti bergetar sendiri. Aku menahan napas. Dari dalam, ada suara benturan keras. Joko makin panik. Dia gedor-gedor pintu sambil teriak, "Siapa di dalam? Halo? Ada orang?" Kita semua cuma bisa lihat dari jauh, takut mendekat. Lalu Parmin memejamkan mata sejenak sebelum berkata, dan saat itu, pintunya kebuka sedikit. Cuma satu celah kecil, tapi cukup buat Joko lihat apa yang ada di dalam. Jantungku langsung berdegup keras. "Apa yang dia lihat?" bisikku. Parmin menunduk.
suaranya makin rendah. Dia bilang ada sosok yang sedang membungkuk di atas sesuatu, seperti sedang mencabik-cabik. Tangannya panjang, kulitnya hitam kecoklatan, gaya gosong, dan matanya, "Astagfirullah," kata Joko. Matanya merah menyala, tapi bukan merah manusia marah. Merahnya kayak bara tungku yang baru dibuka. Aku merinding sampai ke tulang. Dan waktu sosok itu sadar, ada Joko di depan pintu lanjut Parman. Dia berhenti gerak. Kepalanya muter pelan ke arah Joko. Bukan menoleh, tapi kayak sesuatu yang sendinya patah, tapi maksa mengikuti. Aku refleks memegang tengkuku sendiri. Joko langsung jatuh terduduk. Dari dalam ruangan, suara itu bilang dengan suara yang campur antara manusia dan entahlah apa. "Kamu." Yang berikutnya, aku menutup mulut tanpa sadar. Nafasku tercekat. Parmin mengangguk lemah, seolah ia sendiri masih trauma. Joko langsung bangkit dan lari sekencang-kencangnya. Kita semua lihat dia lari keluar pabrik, teriak-teriak kayak orang gila. Dia nggak ambil motornya, nggak ambil tasnya, nggak pamit, langsung kabur begitu saja. "Terus sekarang dia di mana?" tanyaku. Parmin mengangkat bahu. Ada yang bilang pulang kampung, ada yang bilang pindah kota, ada juga yang bilang dia cuma hilang. Nggak ada yang tahu. Dia menatapku tajam. Tapi yang jelas, sejak malam itu, Haji Yasin tambah ketat. Pintu belakang makin jarang dibuka. Dan tahu-tahu yang keluar dari pabrik ini makin cepat habis sebelum sempat ditimbang. Aku merasakan sesuatu yang dingin menjalar di tulang punggungku. Parmin menepuk bahuku. "Kalau kamu sayang nyawa, jangan pernah kepo soal ruang belakang." Joko sudah kasih contoh. Dan lagi pula, ia berhenti sebentar, lalu menatapku dengan pandangan kosong. Apapun yang ada di dalam sana masih lapar. Sejak mendengar kisah Joko, ada sesuatu yang berubah dalam caraku memandang pabrik tahu ini. Setiap sudutnya seperti menyimpan rahasia yang menunggu waktunya terbuka. Setiap suara mesin yang berdengung, seolah menutupi desahan lain di baliknya. Dan setiap malam, aku mulai memperhatikan pola yang dulu tak kusadari. Karyawan yang hilang selalu punya satu kesamaan. Mereka dipanggil oleh Haji Yasin ke ruang kecil di ujung kantor, sebelum akhirnya tak pernah terlihat lagi. Dan malam itu, aku baru benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam pabrik ini. Bukan sekadar pabrik tahu, bukan sekadar bisnis sukses, tapi tempat di mana hidup manusia punya harga yang sangat murah, bahkan lebih murah dari sekarung kedelai. Aku mulai menyadarinya dari cara Haji Yasin memandang kami. Tatapan matanya bukan seperti pemilik pabrik yang mengawasi kinerja, tapi seperti seorang penjagal yang sedang memilih hewan mana yang paling empuk untuk dikorbankan. Tatapannya tidak pernah sembarangan. Ada malam-malam tertentu, dia berjalan perlahan melewati kami. Hanya memandang satu persatu, seakan mengukur, seakan memilih. Dan malam itu, aku melihat sendiri proses pemilihannya. Kami sedang menunggu perintah berikutnya, ketika Haji Yasin muncul dari kantor. Ia berjalan pelan, dengan tongkat pendek yang selalu ia gunakan untuk mengetuk lantai. "Tok tok tok," suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Semua karyawan langsung terdiam. Bahkan suara mesin pun terasa tenggelam. Ia berhenti tepat di tengah ruangan dan memutar kepalanya perlahan, seperti sedang mencari seseorang. Matanya menyapu kami satu persatu. Aku sempat menunduk dalam hati, agar tatapannya lewat begitu saja. Tapi tetap saja aku merasakan sorot mata itu berhenti di belakangku. Aku mendengar suara napas tertahan dari seseorang. Ketika aku menoleh, kulihat sosok itu Wito, karyawan yang baru 2 minggu bekerja. Wajahnya pucat. Haji Yasin memanggilnya pelan, tapi suaranya menggema seperti berasal dari ruangan lain. "Wito, ikut saya." Semuanya langsung saling pandang. Tak ada yang berani bicara, tak ada yang berani mencegah. Karena kami tahu, siapapun yang dipanggil ke kantor pada malam hari, tidak pernah bekerja lagi keesokan harinya. Wito berdiri gemetar. Suaranya patah-patah. Ia berjalan pelan mengikuti Haji Yasin. Tapi saat hampir memasuki kantor, ia menoleh pada kami. Ada air mata di sudut matanya. Ada ketakutan yang begitu telanjang. Seperti ia tahu persis apa yang akan terjadi padanya. Aku nggak mau masuk, Bang," bisiknya pada Parmin yang berdiri paling dekat. Parmin tidak bisa menjawab. Hanya bisa menggelengkan kepala pelan. Karena ia tahu, tidak ada pilihan, tidak pernah ada. Pintu kantor menutup pelan di belakang mereka. Lalu suara gembok dipasang. Aku mencoba mencuri pandang. Dari sela pintu kaca yang tak tertutup rapat, terlihat meja kantor penuh sesajen kecil. Kemenyan, bunga 7 rupa, wadah tanah liat yang di dalamnya ada cairan merah pekat. Dan di dinding,
digantung foto lama Haji Yasin yang berbeda dari wajahnya sekarang. Di foto itu, matanya tidak bersinar lembut, melainkan gelap, seperti mata seseorang yang sudah terlalu lama memandang ke dunia lain. Tidak lama kemudian, kami mendengar sesuatu. Pertama suara bacaan doa, tapi bukan doa yang biasa ku dengar di masjid. Bahasanya patah-patah, seperti bahasa Jawa kuno yang dipelintir. Suara Haji Yasin rendah dan serak, berbeda dari suaranya sehari-hari. Seperti suara orang yang sedang menahan sesuatu agar tidak keluar. Lalu terdengar suara Wito lirih, gemetar. Haji, jangan, saya siap kerja apa saja. Jangan, Haji. Tidak ada jawaban, hanya suara doa yang makin cepat. Lalu suara benda bergerak berat seperti lemari digeser. Dan kemudian suara lain muncul. Suara dari tempat yang tidak bisa kulacak asalnya. Suara menggeram rendah, berlapis, seolah berasal dari makhluk yang punya lebih dari satu mulut. Aku spontan menutup mulutku, menahan teriakan. Itu bukan suara manusia, tidak mungkin. Itu suara yang sama yang kudengar dari balik pintu ruang belakang beberapa malam lalu. Suara yang seperti memanggil aku, mencari aku. Teriakan Wito pecah seketika. Jangan! Tolong! Jeritanya menggema di seluruh pabrik, membuat beberapa karyawan berlutut ketakutan. Suara itu bercampur dengan suara seretan, sesuatu yang berat, dan suara tubuh jatuh. Lalu semuanya hening, mati total. Kami menunggu dengan napas tercekat. 5 menit, 10 menit. Sampai akhirnya pintu kantor terbuka. Haji Yasin keluar sendirian. Bajunya rapi, tidak ada noda, tapi wajahnya merah seperti habis melakukan sesuatu yang menguras tenaga. Produksi lanjut, katanya singkat. Tak ada yang berani bertanya, Wito mana? Karena kami tahu, jawabannya ada di balik pintu kantor itu. Atau, lebih tepatnya, di balik pintu ruang belakang tempat tumbal selalu dikirim. Setelah Haji Yasin pergi, Parmin mendekatiku. Suaranya hampir tidak terdengar. Kamu lihat kan? Katanya. Itu bukan lagi desas-desus. Setiap satu orang hilang, hasil produksi naik. Itu tumbalnya. Aku hanya bisa menatap lantai, mencoba menyatukan pikiranku yang terserai-berai. Parmin menambahkan, dan hati-hati. Kadang makhluk itu yang memilih, bukan Haji Yasin. Aku menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa nafasku tak cukup panjang untuk tinggal di pabrik ini lebih lama lagi. Karena kalau benar ada yang memilih tumbal, aku bisa merasakan sesuatu mengawasi dari kegelapan ruang belakang itu. Dan itu bukan tatapan manusia. Sejak malam Wito dipanggil ke kantor dan tak pernah keluar lagi, pabrik tahu ini terasa berbeda. Mesin tetap berdengung, uap tetap memenuhi udara, dan para pekerja tetap bekerja seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa jelas. Udara seperti lebih berat, lebih panas, dan bau kedelai yang biasanya khas kini bercampur sesuatu yang membuat tengkukku merinding. Aku mencoba bekerja seperti biasa, tapi setiap gerakan terasa seperti berada di bawah pengawasan. Seperti ada sepasang mata atau lebih yang mengikuti setiap langkahku. Malam itu, pabrik bekerja lebih lama dari biasanya. Pesanan melonjak. Entah siapa yang membeli tahu sebanyak itu di malam hari. Tapi Haji Yasin memaksa kami bekerja sampai uap putih menyelimuti seluruh ruangan seperti kabut pekat. Haji Yasin sejak sore berada di ruang belakang yang terlarang itu. Pintu ruangan dikunci, namun dari celahnya keluar uap yang berbeda, lebih gelap, lebih berat, mengandung aroma logam yang mengganggu perutku. Aku merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi malam itu. Sekitar pukul 1 malam, Haji Yasin keluar dari ruangan itu. Wajahnya berbeda, terlalu pucat untuk orang seusianya. Namun matanya memancarkan gelap yang dalam, seolah ia baru saja berbicara dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Bahan baru, sudah siap, katanya pelan. Suaranya bergetar sedikit. Namun entah karena lelah atau karena terlalu puas, aku tidak bisa menebak. Bahan baru? Apa maksudnya? Ia menatapku sekilas. Tatapan yang membuat jantungku berhenti setengah detik. Seolah dia sedang mengukur apakah aku siap untuk apapun yang ia rencanakan. Aku pura-pura fokus mengangkat cetakan tahu, tapi sudut mataku selalu mencuri pandang ke arah ruangan terlarang itu. Dan saat uap perlahan menipis, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di lantai dekat pintu, mengalir cairan berwarna merah gelap, mengental, bukan air kedelai, bukan air rebusan. Cairan itu mengalir perlahan, menyusuri celah lantai menuju selokan kecil di pinggir pabrik. Aromanya langsung menusuk hidungku, bau anyir yang tak bercampur dengan apapun. Aku tahu bau itu.
Itu bau darah manusia. Aku terpaku beberapa detik sebelum akhirnya Parmin menghampiriku dengan wajah pucat. Jangan lihat lama-lama, katanya pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Itu sisa tumbal. Aku tumbal? Itu, Wito? Parmin diam, menunduk, matanya kosong. Kalau bukan dia, berarti yang lain. Tapi pasti manusia. Aku ingin muntah. Tapi sebelum aku sempat menguasai diri, sesuatu terjadi yang membuat seluruh karyawan menoleh. Haji Yasin memanggil kami semua mendekat. Mulai malam ini, katanya, kita bikin tahu kualitas baru. Tahu ini yang bikin pabrik kita bertahan. Jangan tanya kenapa hasilnya selalu lebih putih, lebih kenyal, lebih gurih. Itu bukan urusan kalian. Ia menatap kami dengan mata yang terlalu gelap untuk disebut manusiawi. Tapi kalian harus tahu sesuatu. Bahan tambahan yang membuat tahu kita berbeda. Tidak boleh kalian lihat. Tidak boleh kalian sentuh. Tidak boleh kalian pertanyakan. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Bahan? Tambahan? Apa maksudnya? Haji Yasin kemudian memberi isyarat kepada dua pekerja senior. Mereka membuka pintu ruang belakang sedikit hanya beberapa senti. Tapi cukup untuk membuatku melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Di dalam, ada meja besar. Di bagian tubuh manusia yang sudah tercabik. Tidak utuh lagi. Dagingnya berwarna pucat. Sebagian menghitam seperti terbakar. Ada potongan tangan yang menggantung di ujung meja. Urat-uratnya masih meneteskan darah. Di lantai, ada ember besar berwarna hitam yang sudah penuh sampai bibirnya. Dan di tengah ruangan, berdiri sosok itu. Makhluk besar. Tubuhnya gosong seperti arang. Dengan punggung membungkuk dan tangan panjang yang berujung kuku tajam. Matanya menyala merah seperti bara oven. Ia melihat kami hanya sebentar. Dan aku merasa seluruh tubuhku membeku. Nafasku terhenti. Seolah makhluk itu bisa menembus dadaku hanya dengan tatapannya. Ember hitam itu. Makhluk hijau. Tubuh-tubuh itu. Aku mulai menghubungkan semuanya. Apa itu? Buat? Tanyaku dalam hati. Dan jawabannya datang dari mulut Parmin yang bergetar. Itu bahan tambahannya, bisiknya. Itu yang bikin tahu Haji Yasin beda. Sesuatu yang bukan dari kedelai. Sesuatu yang nggak halal buat manusia. Aku mundur setapak. Aku ingin lari, ingin keluar dari tempat ini. Tapi kakiku berat seperti ditahan oleh tanah itu sendiri. Haji Yasin berbicara lagi. Jangan pernah ceritakan apapun yang kalian lihat malam ini. Siapapun yang membocorkan rahasia ini akan menggantikan bahan berikutnya. Ia menatap kami lama-lama. Dan ingat, makhluk itu selalu lapar. Jangan sampai dia memilih kalian. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah. Seperti desahan berat yang mengandung kemarahan. Suara itu mengguncang lantai. Ember hitam diangkat oleh dua pekerja senior, lalu dibawa ke tungku besar. Saat cairan merah itu dituangkan ke dalam campuran kedelai, suara desis keras terdengar. Uap yang menyembur berwarna coklat gelap, menebarkan bau yang membuat kepalaku pusing. Dan aneh, uap itu seperti bergerak ke arahku, seolah ingin menempel pada kulitku. Aku mundur cepat, menutup hidung, tapi bau itu tetap mengikuti. Itu bau daging manusia yang direbus, dan sejak saat itu aku tahu. Rahasia tahu Haji Yasin bukan soal teknik produksi atau kualitas kedelai. Rahasia itu adalah tumbal. Tahu itu tersusun dari dua bahan utama, kedelai dan manusia. Dan puncak horor bukan ketika aku menyadari itu. Puncaknya adalah ketika makhluk itu menoleh ke arahku sebelum pintu ditutup. Dan aku melihat bibir hitamnya bergerak, membisikkan kata-kata yang tak mungkin salah. Kamu, Perk. Malam itu, langit di desa Karangjati seperti ditutup tirai kelabu. Tidak ada angin. Tidak ada suara jangkrik, hanya hening yang terasa seperti menekan dada siapapun yang berdiri terlalu lama di luar rumah. Warung tahu milik Haji Yasin yang biasanya masih sibuk menggoreng pesanan, malam ini tampak gelap gulita. Papan nama tahu putih Haji Yasin asli, lembut dan murah terayun pelan. Meski udara sama sekali tak bergerak, di dalam rumah besar yang menempel langsung pada pabrik kecilnya, Haji Yasin duduk gelisah. Keringat mengucur deras dari dahinya. Meski ruangan terasa dingin menusuk, ia menatap kalender di dinding tanggal yang dilingkari tinta merah semakin dekat. Malam di mana tumbal terakhir harus diberikan. Namun kali ini, ia sudah tak punya siapapun lagi. Karyawan terakhir, yang baru masuk 3 hari lalu, pergi mendadak sore tadi. Bukan mengundurkan diri, lebih tepatnya kabur. Lari tanpa menoleh. Tanpa mengambil gajinya, tanpa membawa tas kerjanya. Dan Haji Yasin tahu, itu bukan kebetulan.
Sudah 3 bulan ia mengulur waktu, mengganti tumbal dengan sesuatu yang ia sembunyikan di ruang produksi. Tapi pesugihan tidak bisa ditipu selamanya. Dan malam ini, penagih janji akan datang. Lampu di ruang tengah berkedip. Haji Yasin meremas tasbih di tangannya, membaca doa yang sudah lama ia abaikan demi kekayaan instan. Tetapi kini kalimat-kalimat itu terdengar kosong, tidak didengar siapapun. Lalu, brak, bruk, suara dari ruang belakang ruang produksi. Tahu tempat uap selalu mengepul menggema keras. Suara seperti seseorang memukul-mukul dinding dari dalam. Haji Yasin terkejut, tubuhnya tersentak, tetapi ia tidak berani bergerak. Pukulannya semakin keras, semakin cepat, semakin berirama, seakan-akan sesuatu berusaha keluar dari sana. Jangan malam ini, gumam Yasin dengan suara bergetar. Aku butuh waktu lagi. Namun, lantai di bawahnya tiba-tiba bergetar pelan. Bukan gempa getarannya terlalu halus, terlalu teratur, seperti napas makhluk besar yang sedang merayap naik dari bawah tanah. Tasbih terlepas dari tangannya. Dari arah ruang produksi, terdengar suara lain. Suara lirih, serak, terdengar seperti laki-laki, atau barangkali pernah jadi laki-laki. Ya, Sin, pemanggilan itu panjang, lambat, dan terasa masuk langsung ke tulang. Haji Yasin membeku. Suara itu ia kenal. Itu suara Joko, mantan karyawan yang kabur 3 tahun lalu, lelaki pertama yang ia jadikan tumbal. Suara itu seharusnya hanya muncul dalam mimpi buruk. Tapi kini, suara itu datang dari balik pintu kayu yang mulai bergetar hebat. Pintu belakang rumah mendadak tertiup angin keras. Padahal, sejak senja seluruh desa terasa mati. Tirai melambai kacau, dan udara menjadi busuk. Aroma anyir seperti darah bercampur tanah becek masuk, memenuhi ruangan. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu produksi kini berubah ritmenya. Tenang, pelan, tetapi jauh lebih mengerikan. Seolah makhluk itu tahu, ia sudah menang. Haji Yasin berdiri dengan lutut lemas. Ia berjalan terpingkeng-pingkeng ke arah ruang keluarga, mencoba mengambil telepon. Tapi sebelum ia menyentuhnya, semua lampu padam serentak. Gelap total, hanya suara ketukan dan bisikan yang kini muncul di setiap sudut ruangan. Janji, tiba, tumbal, kurang, kau, Yasin. Haji Yasin menutup telinganya. Tetapi suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu merayap dari dalam kepalanya. Ia berlari ke halaman belakang, berusaha membuka pintu utama. Tetapi gagangnya tiba-tiba panas seperti besi membara. Ia menjerit, melepaskannya, melihat tangannya melepuh seketika. Lalu, dari arah dapur, ia mendengar suara lain, suara yang paling ia takuti. Suara langkah kaki berat, basah, seret, seperti tubuh yang sebagian hancur, namun tetap berjalan. Haji Yasin gemetar. Aku akan bayar. Aku akan cari orang lain. Aku mohon, beri aku waktu. Namun langkah itu tidak berhenti. Tiba-tiba pintu ruang produksi terbuka perlahan, menimbulkan dengungan panjang dari engsel karatan. Dari balik gelap pekat, tampak siluet besar. Tubuhnya membungkuk. Kulitnya seperti tahu rusak lunak, berlubang, meneteskan cairan putih keruh. Matanya, tidak ada, hanya 2 lubang hitam basah yang terus menatapnya. Makhluk itu mengangkat kepalanya pelan, sambil mengunyah sesuatu yang terlihat seperti jari manusia. Dari rahangnya yang remuk, keluar suara yang menelan seluruh keberanian. Haji Yasin, giliranmu, Tuan. Makhluk itu maju selangkah, dan lantai di bawahnya berdecit seperti akan runtuh. Cahaya rembulan yang masuk dari celah atap, menyorot sebagian wajahnya cukup untuk menunjukkan bahwa kulit makhluk itu terdiri dari sisa-sisa manusia yang dulunya menjadi karyawan Haji Yasin. Tangan mereka, mata mereka, daging mereka semua menempel menjadi satu tubuh. Makhluk itu bukan hanya penagih, ia dibentuk dari tumbal yang tak pernah ikhlas. Haji Yasin jatuh tersungkur, bibirnya bergetar, air matanya mengalir. Ampun, ampun, aku akan berhenti, aku akan... Makhluk itu mencondongkan wajahnya. Lubang hitam itu kini tepat di depan wajah Yasin. Aromanya membuat paru-parunya perih. Terlambat, rumah itu berguncang keras. Piring-piring jatuh, buku roboh, jendela pecah, berhamburan. Dan teriakan Haji Yasin menembus malam dengan panjang namun hanya terdengar sekali. Setelah itu, sunyi kembali. Orang-orang desa yang keluar keesokan paginya hanya menemukan rumah Haji Yasin terbuka lebar. Lantainya basah, dan dinding belakang penuh goresan panjang seperti cakaran makhluk besar. Pemiliknya hilang, dan ruang produksi tahu masih mengeluarkan uap putih, walau tak ada satupun orang yang menyalakan mesin.
Sejak hilangnya Haji Yasin, Desa Karangjati kembali ramai oleh cerita-cerita yang tak berani diucapkan lantang. Orang-orang membahasnya lirih di beranda, di pos ronda, atau saat menjemur pakaian. Ada yang bilang Haji Yasin kabur karena terlilit utang. Ada yang mengaku melihatnya berjalan sempoyongan menuju sungai di malam buta. Tapi sebagian besar warga memilih percaya bahwa ia dijemput sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang menagih janji yang tak bisa lagi dibayar. Beberapa hari setelah kejadian itu, pabrik tahu miliknya disegel oleh aparat desa. Namun anehnya, uap putih tipis masih keluar dari celah-celah genting setiap subuh. Ketika warga memberanikan diri memeriksa, alat-alat produksi terlihat bersih, seolah baru dibersihkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Padahal tidak ada satupun yang berani masuk lebih dari 3 langkah. Waktu berlalu. 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun. Hingga suatu pagi, warga dikejutkan oleh sebuah truk besar yang berhenti di depan pekarangan pabrik. Warna catnya mengilap dan pada pintunya tertulis nama perusahaan baru. Wahyu Protein Industries, distributor tahu premium. Truk itu membawa mesin baru, karung-karung kedelai impor dan sekelompok pekerja berhelm kuning. Di belakang mereka berjalan seorang pria berjas, rapih, murah senyum bernama Pak Wahyu. Sosok yang tiba-tiba mengaku membeli pabrik itu dari pihak keluarga Haji Yasin. Namun warga merasa aneh. Tak ada satupun keluarga Haji Yasin yang pernah datang ke desa sejak hilangnya sang pemilik. Tak ada surat, tak ada proses formal, tiba-tiba saja semuanya sudah beres. Tanah, bangunan, izin usaha, sampai renovasi. Semua berjalan terlalu cepat, terlalu mudah. Seolah ada kekuatan yang mendorong semuanya agar pabrik itu lekas beroperasi kembali. Dan benar saja, seminggu kemudian pabrik itu hidup lagi. Mesin-mesin baru bekerja dengan suara dengungan rendah, lebih modern dan rapih. Namun uap putih yang keluar dari cerobong itu tetap sama seperti dulu. Pekat, berat dan berbau anyir samar. Bahkan warga yang lewat menutup hidung tanpa sadar, meski mereka tak tahu apakah itu perasaan atau kenyataan. Setiap malam, para pekerja baru terlihat keluar pabrik dengan wajah letih dan mata merah, seolah kurang tidur. Bila ditanya, mereka hanya menjawab singkat, "Kerja shift malam, Pak." "Adaptasi, Bu. Tadi uapnya terlalu panas." Tapi ada hal lain yang membuat mereka tampak berbeda. Setiap pekerja baru tidak pernah bertahan lama. Dalam 2 bulan pertama sudah 5 orang mengundurkan diri mendadak. Ada yang kabur, ada yang mendadak sakit, ada yang menghilang tanpa jejak. Namun anehnya, pabrik tidak pernah kekurangan tenaga kerja. Selalu ada pelamar baru, selalu diterima, selalu masuk dan beberapa minggu kemudian, hilang. Warga mulai mengingat lagi cerita lama. Tentang bisikan, tentang tumbal, tentang janji yang harus dibayar. Dan mereka mulai memperhatikan sesuatu yang lebih menyeramkan. Meski pemilik pabrik sudah berubah, cahaya di ruang produksi belakang masih menyala setiap pukul 3 dini hari. Persis seperti zaman Haji Yasin. Padahal tak ada jadwal kerja pada jam itu. Suara mesin berputar pelan, seperti sedang menggiling sesuatu. Kadang terdengar jeritan lirih, kadang seperti suara logam bertabrakan. Kadang seperti suara seseorang memohon. Namun yang paling membuat warga merinding adalah perubahan perilaku Pak Wahyu. Di pagi hari, ia selalu terlihat segar, bertenaga, murah senyum dan pelit soal operasional. Tetapi setiap malam beberapa warga yang melintas mengaku melihat sosoknya berdiri menghadap pabrik, mematung, seolah sedang berkomunikasi. Dengan siapa? Atau dengan apa? Puncaknya, pada suatu malam Pak RT yang lewat untuk memeriksa lampu jalan melihat pemandangan yang membuatnya sakit demam selama 3 hari. Ia melihat Pak Wahyu berdiri di halaman belakang pabrik,
tepat di bawah sinar rembulan, dan di dalam lubang tanah besar seperti bekas galian baru muncul uap putih pekat, lebih tebal daripada uap mesin apapun. Pak Wahyu menunduk ke dalam lubang lalu berkata pelan tapi jelas, "Ini modal terakhir. Setelah ini kita mulai siklus baru." Saat ia berbalik, wajahnya bukan wajah yang pagi tadi tersenyum ramah. Kulitnya tampak pucat seperti lilin basah. Matanya cekung, terlalu cekung. Dan di balik kerah kemejanya, terlihat bekas luka hitam seperti cengkraman jari-jari besar yang menekan lehernya. Seolah ada sesuatu yang menggenggamnya dari dunia lain, menahannya, mengikatnya. Seolah yang menjadi pemilik pabrik itu bukan lagi manusia sepenuhnya. Sejak malam itu, warga memilih mutar arah jika harus lewat depan pabrik. Jalan itu tetap ramai siang hari, tapi setelah maghrib tak ada satupun yang berani mendekat. Harga tahu Wahyu Protein memang murah, kualitasnya lembut, pasokan selalu tersedia. Namun warga desa lebih memilih berjalan jauh ke desa sebelah, karena mereka tahu satu hal yang tak pernah berubah. Pabriknya boleh baru, pemiliknya boleh berbeda, tapi modal yang dipakai tetap sama seperti milik Haji Yasin dulu. Modal yang tak menunjukkan diri di siang hari, tapi menagih dengan sangat jelas di malam hari. Dan uap putih itu yang terus naik dari cerobong pabrik setiap pukul 3 pagi seakan menjadi pengingat bagi seluruh desa bahwa sesuatu masih hidup di sana, mengawasi, mengatur, meminta. Siklus lama belum berakhir, hanya berganti pemilik dan menunggu tumbal berikutnya.